Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Dev Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Pemirsa, kita ketahui beberapa hari yang lalu, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dilanda bencana banjir dikarenakan intensitas hujan yang sangat tinggi. Ada 4 kabupaten yang tergolong terkena dampak banjir seperti contoh saja Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan juga Jeneponto. Lantas bagaimana situasi saat ini? Terus bagaimana juga penanganan pasca banjir di sana? Saat ini kita dengan Bapak Andi Ishak dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak hari ini? Ya. Baik, kita juga dari ACT ada Bapak Takdir. Pak Takdir, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Iya, ini kita juga sudah terhubung bersama dengan salah satu relawan, ada Bung Sultan Jayanegoro. Apa kabar Bung Sultan? Bung Sultan, suara saya kedengaran di sana? Di unmute dulu audionya Bung Sultan. Kedengaran suara saya? Di unmute dulu Bung Sultan audionya. Iya. Baik. Bung Sultan, suara saya kedengaran di sana? Di sini saya belum mendengar suara Bung Sultan soalnya. Maaf Pak Adek, suaranya agak kurang terdengar. Agak putus-putus ya? Mungkin dikarenakan jaringan. Mungkin pertama saya ke Pak Ishak dulu dari BPBD Provinsi Sulsel. Pak Ishak, ini kita tahu beberapa daerah di Provinsi Sulsel dilanda bencana banjir. Ada beberapa daerah yang memang terdampak bencana banjir ini. Kira-kira daerah manakah yang paling parah terdampak banjir ini, Pak Ishak, dari laporan BPBD sendiri? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi laporan kejadian bencana untuk mulai kemarin ya. Jadi hari Rabu tanggal 7 Juli itu pertama di Bantaeng. Tapi karena intensitas curah hujan yang tinggi, termasuk 4 kabupaten yang terkena banjir, kadang ada juga yang kena longsor seperti Kabupaten Bulukumba. Jadi 4 kabupaten ini yaitu Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Jadi memang untuk Sulawesi Selatan, menurut indeks risiko bencana wilayah Sulawesi Selatan, bahwa dari 24 kabupaten kota, ada 22 kabupaten itu masuk zona merah untuk bencana banjir. Hanya 2 yang dianalisis yang tidak terkena banjir, akan tetapi dari pengalaman beberapa tahun terakhir, yang dianalisa 2 itu adalah Sopeng dan Sidrap, dan juga terkena banjir juga. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa untuk 24 kabupaten kota masuk zona merah untuk bencana banjir di Sulawesi Selatan. Baik Pak Ishak, berarti daerah seperti yang Pak Ishak sebutkan tadi, seperti Sopeng dan Sidrap juga terdampak banjir begitu ya Pak Ishak? Ya, mohon diulangi. Untuk daerah yang Pak Ishak sebutkan tadi seperti daerah Sidrap, terus juga ada Sopeng ya kalau nggak salah tadi, itu apakah memang sudah terdampak banjir juga? Iya, jadi tapi setiap tahunnya, tapi untuk pada saat ini banjirnya tidak artinya curah hujannya tidak terlalu untuk 2 hari terakhir. Jadi sehingga yang terkena banjir cuma 4 kabupaten ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ishak. Saya ke Pak Takdir dari ACT.
Pak Takdir, sejauh ini dari ACT apa langkah-langkah yang dilakukan banjir yang melanda beberapa kabupaten? Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Ya, jadi mungkin perkenalkan, kami dari ACT, saya sendiri Takdir sebagai Head of Volunteer di ACT Sulawesi Selatan. Ya, jadi menanggapi banjir bandang yang terjadi baru-baru ini, mungkin dari laporan teman-teman relawan yang ada di daerah yang kami punya pengurus di sana, ada tiga kabupaten ya, Sinjai, Bulukumba dan Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto. Kalau kebetulan saya sendiri kemarin sempat di daerah di Jeneponto, jadi saya turun langsung untuk lihat kondisi di sana sambil asesmen. Jadi untuk penanganan dari teman-teman ACT, terutama dari relawan, kemarin bantu-bantu evakuasi sekaligus asesmen untuk kumpulkan data warga yang terdampak, untuk mungkin teman-teman Markom di ACT kelola nantinya untuk program apa yang kira-kira bisa disampaikan ke korban yang terdampak. Baik Pak, Mungkin seperti itu Pak. Lokasi ini apakah memang sudah ada tim yang sudah disiapkan seperti mempersiapkan dapur umum dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah dari pengamatan teman-teman relawan baik yang ada di Bantaeng, Jeneponto maupun Sinjai, sampai saat ini alhamdulillah ditangani oleh pemerintah setempat, dibantu dengan warga setempat juga kayak untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang kebutuhan mendesak. Alhamdulillah dari pemantauan teman-teman relawan di daerah masih bisa dihandle oleh warga sekitar ataupun pemerintah setempat. Mungkin untuk di lembaga kami, jangka selanjutnya yang kami akan pikirkan dari data teman-teman rampungkan nanti, mungkin nanti yang kami kelola kira-kira apa program yang bisa untuk kita untuk jangka panjangnya. Mungkin termasuk di Jeneponto kan ada belasan rumah yang rusak parah, mungkin kami persiapkan untuk itu juga salah satunya. Baik, terima kasih Pak Takdir. Saya ke Bung Sultan Jayanegoro, ini salah satu relawan yang ada di lokasi banjir ya, pasca banjir. Bung Sultan sekarang berada di lokasi mana nih Bung Sultan? Oke, terima kasih Bung Ade, Takdir dan Pak dari BPBD Provinsi. Sekarang saya sedang berada di posko yang dibuat oleh teman-teman di Desa Taruang. Desa Taruang. Karena untuk lokasi dampak banjir di Kabupaten Jeneponto, Desa Taruang yang paling luas dampaknya. Jadi mohon maaf kalau agak ribut atau apa. Ya, untuk kondisi saat ini saja di Taruang kita masih dalam tahap proses untuk proses pendistribusian makanan jadi, karena beberapa hari 2 hari ini kita konseng untuk melakukan itu bersama dengan kawan-kawan, melakukan distribusi makanan yang kita olah sendiri, yang kita buat menjadikan dapur umum, karena kapasitas yang sangat banyak sehingga teman-teman dari Dinsos tidak mampu untuk menanggulangi semua itu, sehingga kita selalu berkoordinasi agar bagaimana bisa menutup itu. Oke. Bung Sultan ini kan berada di Desa Taruang, yang mana memang salah satu desa yang terkena dampak banjir yang cukup parah. Bisa dijelaskan ini di Desa Taruang pada saat banjir itu seperti apa ini di Desa Taruang? Oke, Bung Ade. Jadi kejadiannya kan bermula dari jam 2 dini hari. Ya. Air sudah mulai naik. Hal itu juga karena pada saat itu terjadi pasang, sehingga terjadi pertemuan dua arus, sehingga itu yang
membuat air makin tinggi, bahkan ketinggiannya ada di 2 meter lebih. Ada yang sudah sampai di papan warga. Hal itu sehingga ada 5 rumah yang hanyut. Ada 5 rumah yang hanyut serta data yang kami terima dari pemerintah desa, kerugian yang ditaksir ada di angka 3 miliar lebih dari 355 KK yang terdampak secara langsung. Baik, terima kasih Bung Sultan. Saya kembali ke Pak Ishak dari BPBD Provinsi Sulsel. Pak Ishak, untuk BPBD sendiri koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya ini seperti apa dalam menyiapkan tim-tim yang akan meluncur di lokasi bencana, Pak Ishak? Ya, terima kasih. Jadi teman-teman sudah turun kemarin ya. Ada tim TRC dan sekaligus mendistribusikan logistik di 4 kabupaten, antara lain Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, dan Bulukumba. Jadi menurut laporan yang masuk dari Bantaeng bahwa ada kurang lebih 1.000 rumah yang terdampak banjir, sementara kira-kira kurang lebih 5.000 jiwa yang terdampak untuk Kabupaten Bantaeng. Karena memang ada beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Lamalaka, Lembang, Malili, dan Desa Rapoa di Kabupaten Bantaeng. Sementara yang di Sinjai, Utara, termasuk Kelurahan Balangipa, Bongki, dan Kelurahan Lapa yang terdampak banjir dan longsor. Jadi teman-teman TRC dan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Selatan sudah turun bersama TRC untuk membantu dan mendistribusikan logistik. Demikian. Terima kasih. Baik, Pak Ishak, untuk beberapa daerah yang Pak Ishak sebutkan tadi, apakah memang ada daerah-daerah yang sulit dijangkau pasca banjir atau mungkin jalanan yang sudah rusak pasca banjir, hambatan-hambatannya? Untuk sementara laporan dari teman-teman yang turun masih aman, Pak. Jadi untuk sementara masih aman. Kegiatan-kegiatan pendistribusian sudah dilakukan, dibantu dengan BPBD Kabupaten Kota masing-masing, bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.